Iya, kebaca banget ya. Ayo, benar, give benar. something yang mungkin kita mungkin udah sempat lihat di MPL ID, tapi tunjukin ini waktunya sekarang gitu loh. Karena kalau misalkan nggak sekarang, iya, sorry to say, aku kayaknya untuk kali ini akan mencari tanggal 32 Juli. Serem. Ya karena kita berharap game 5, Gon. Iya, Oh iya, benar. Dua sama dulu dong. 3-2. Dua-duanya yuk. Terus Yuk, comeback percaya. remontada. Itu sih Remontada. harapannya memang ke sana ya. Tapi berarti secara drafting ini kita udah mulai nggak berfokus di arah jungle doang, tapi mid lane-nya Mid lane-nya. justru. Karena sedari tadi kalau dari yang kita lihat, Zuxin ini ketika berhadapan sama hero-hero yang kayak Xborg, terus hero-hero yang kayak Kalea, yang dia tuh muncul kabur, kabur. Dia nggak bener-bener bisa nggak enable team play-nya. Oh, atau jadi ini waktunya Varsha Redemption? Varsha iya. Karena kalau dari tier S mid lane-ku, Varsha Kimi, bawahnya baru Zuxin. Kalau aku. Cotian? Aku di tier A minus deh kayaknya. Wah, Oh. lumayan di bawah ya. Nah, ini perbedaan lagi nih yang pengen dicoba sama RQ. Mereka ambil ke arah red side-nya, yang ngebuat Akai, Baxia ini kembali lagi ditutup. One juga masih sama ketika SRJ ada di area blue side. Ishunshin dong, Dan Ishunshin. ya, Cici, Fanny, tinggal Ishunshin satu dong. lagi. Ishunshin, Ben. Ben. Game kedua Nevin. Ishunshin dilepas. Iya, Nah, iya itu. Itu momen dimana momentum jatuh ke tangan SRG loh. Dari situ sebenarnya. Iya. Dari Ishunshin dilepas, diambil. terus mereka dapat bener-bener early sampai mid game sampai dengan cuma butuh 14 menit itu bener-bener ya sangat-sangat cepat jatuhnya. Nah, ini fun fact juga ya, dari Yum sekarang sedang memegang assist tertinggi sepanjang sejarah MSC, baru aja ngelewatin GPLs. GPLs di 407. Nah, Yum sudah di atasnya sekarang. 418. 418. Dan dia bawa Kalea. There you go, Parsha dan Puvius. Kaget. Manusia ungu. Yaudah, main hero terbaiknya mereka. Yes. Main strat yang bener-bener nyaman buat mereka. Tapi jangan sambil overthink juga. Itu. No pressure meskipun 2-1 ya, satu game. Yes. Cuman gak boleh mereka terlalu membebani. Yang penting mainnya lepas, dengerin kata coach. Dan ya ini Povius Varsha good start. Aku suka. Iya. Ini hero yang bener-bener dua-duanya sangat-sangat mungkin paketnya lengkap. Tapi balik lagi di sini ada Kalea Kimi. Kita tahu sendiri power early game-nya begitu luar biasa. Jadi mungkin harus ada hero yang benar-benar bisa mengimbangi bagaimana mid lane-nya nanti. Tapi untuk pick yang ketiga, ya daripada nantinya mungkin di ban ya atau dihilangkan begitu saja, Lancelot ternyata bukan Fredrin. Oke, ini untuk 3 hero pertama seenggaknya ya dari mobilitas aku pegang RRQ sih. Lancelot, Varsha bisa pakai wings by wings untuk mungkin rotasi ke arah atas, bawah atau mungkin jungle. Dan Povius kuat untuk suplemen Lancelot turtle pertama. Oke, kalau aku malah kebalikannya, 3 pick aja ya. Iya. 3 pick aku malah melihat Kimi sama Kaleanya ini bagus buat bener-bener ngejalanin mid lane phase-nya. Oh. Tapi, nah ini dia, kalau nanti pick 4 ke 5-nya bener-bener connecting banget sama Varsha-nya, kanan bagus banget. Apa contohnya yang kayak connecting? Chow Varsha. Oh, jadi Ini malah harus baru- ada inisiatornya. Iya, baru ini aku ngerasa ini Chow-nya cocok di sini. Bener ya, daripada tadi. Daripada tadi. Timnya banyak, ada Lapu, Bener. ada Xborg, ada Purifier. Kalau tadi kita lihat kan Kalea bareng sama Zuxin, damage-nya nggak ada. Iya, udah Kalau gitu sekarang Varsha-nya ada. goldnya Moskov, jadi nggak ada burst damage ya tadi di Chow sebelumnya. Zuxin. Terus waktu tadi Kalea Zuxin, dua-duanya gak ada damage. Game 2, game 3. Hasil kalau buat sekarang, kalau emang mau main pick off, seenggaknya ada Parsha. Oke, tapi sekarang mereka harus mulai eliminasi dulu nih. Satu pilihan terakhir ya dari arah jungle emang potensial banget. Adanya Joy. Dan siapa lagi nih yang kira-kira bakal jadi ancaman buat Lancelot? Atau justru buat semuanya deh, buat Varsha juga. Aja lah, kalau kayak gini meskipun ya sekis ini nggak gitu nyaman dengan tank, tetap aja sih kalau aku. Iya Ini tetap. Atau Ben Haya, enggak kayaknya. Haya juga kayaknya fine-fine aja. Ben Amon. Wah. Ben Amon. Sekalian. Kemarin aku melihat referensi tersebut dari tim Liquid Philippines. Kayak mereka ambil Lancelot, mereka ban Amonnya. Ya karena mungkin Amon lumayan merepotkan. Karena main kitingnya emang Amon, dia kuat banget. Ada 3 skills yang membuat dia bisa dalam mode camouflage. Tapi itu karena lawannya juga Karena sempat lawannya bawain. Oh, karena lawannya Lancelot. Karena lawannya Lancelot. Jadi Oke. Lancelot juga tipikal hero yang kalau misalkan dia miss puncture, dia pasti bakal ya susah Full down. buat survive. Ya itu bisa dihindari dengan aman karena camouflage-nya kan benar-benar kayak dalam keadaan mode conceal yang susah ditarget. Tapi jawabannya mereka tetap nge-ban karena Fredrin.
Back to basics aja. Last stand dari SRGOG. Cloud. Nah, Chow. Oh, Chow. Chow-nya ditutup. Ya, itu kan dari kita sempat mention ya kalau Chow dan Iya. Parsha ini beda. Chow Zuxin, Kalea Zuxin. Bedain sama Chow Parsha dan Kalea Parsha. Follow up-nya cukup banget soalnya Nevin. Karena itu yang membedakan bagaimana setup yang tadi dibawakan sama SRG di game yang ketiga. Kalea Parsha. Ini berarti better robotnya di akhir aja gak sih? Iya, aku lebih setuju tuh. Ya kan daripada God Laner. Cloud. Oh, mereka buka Tigreal duluan. Tigreal dulu. Paksa. Berarti ini fighter-fighter lebih ketutup gak sih? Kalau dari Tigreal lebih susah. Cuman masalahnya dengan Tigreal nih ya, bisa dipoking dengan mudah sama Kimi. Kimi, iya betul sekali. Dan Glue. Jangan lupa Ya, Glue juga bahwa bisa. Glue juga sangat sulit sekali untuk implosion ketika dia berada dalam keadaan spread terpencar dan malah dia bisa ngelakuin counterplay. Ya. Tigreal ultimate-nya nggak Connect. kalau dibandingkan ya maksudnya nggak secepat untuk Glue. Jadi kayak kalau ultimate ya tentu mahalan Tigreal. Trik Oke. ini. Oke, ya. Main tricky dan deg-degan sih sebenarnya aku karena Moskov. emang ini ada kesempatan terakhir ya buat RRQ dan sekarang Moskov diambil. Oke, berarti last pick kita expect adalah Granger. Back to basic Oh. juga kan seperti yang Goni bilang. Tapi Hayabusa. Hayabusa ya. Hayabusanya keluar Granger. Oke, main jauh ya. Iya. Jadi main Parsha dan Granger seperti biasa poke damage kekuatan dari RRQ juga. Sebagai tagline-nya juga karena tuh tembak, toy. Itu sih yang kita tunggu juga ya Bener untuk kan? muncul di panggung internasional. Yeay. Dan ya untuk game keempat berarti Profesor KB prediksinya. Ayo dong game 5 dong. Game 5 ya. Game 5 yuk, game Ayo, 5. ayo RRQ let's go. Nevin aktifin. Aktifin ya, aku juga Aktifin, pengen banget. Nevin, tolong. Aku pengen banget lihat game 5 sekarang. Match ini aja. Match ini saja. Iya, match 2 ya udah. Oke, tapi sekarang kita juga akan menanyakan beberapa hal kepada para casters. Bagaimana prediksi mereka, bagaimana pendapat mereka untuk game keempat kali ini. Jelas saja Papulung dan juga Aul. Oke, kita lihat kekuatan Nevin ya. Pasifnya apakah mampu menembus sampai ini interlokal? Pasif 5 game, pasif 3 game. Roaming nggak? Iya, apakah itu akan terlaksana lagi? Jadi langsung saja ini dia game yang keempat apabila SRQ menang di sini. Ya. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan kalau RRQ akan pulang. Tapi apabila RRQ bisa menyamakan kedudukan, kita akan lanjut. Aku sih harap ini akan menjadi 2-2 dulu ya. Pastinya. Karena kita akan melihat satu kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan oleh RRQ. Menang, lanjut ke game 5, kalah. Dah, Ciu. kalah pulang udah. Ya, ini single elimination memang hal yang cukup tricky ya. Tapi kembali lagi dengan adanya peraduan antara kedua belah assassin nih. Setelah ada fighter-fighter, tank-tank yang tadi udah ditunjukin juga. Sekis kembali dengan Hayabusanya, Suzuki dengan Lancelot, sementara Idok. Nah, salah satu signature hero-nya biasanya kalau di MPLID paketan di bandnya di second phase. Yap. Franco Tigreal biasanya. Tapi ini mumpung lepas ya, langsung dihajar. Yep, harusnya akan mencari momentum demi momentumnya dan jangan sampai gagal inisiasi. Lebih harus sabar sih karena ngeliat dari game ke 3 tadi semuanya terlihat terburu-buru. Sakit banget itu Stormy. Itu belum kena Shadow Kill ya. Baru kena cicilan Stormy dan juga Phantom Shuriken. Rins harus mundur dulu dan bermain jauh lebih hati-hati lagi sekarang. Yap. Sementara sepatunya penet tuh Stormy itu. Nambahin lagi. Menyiksa lagi biasa. Menyiksa ya, Stormy karena bahkan karena dia nggak ada tambahan damage dari segi set talent emblemnya ya. Iya. Lebih ke Brigand Hunter juga untuk bisa dapetin item lebih cepat dengan agility, coba untuk memaksimalkan bagaimana movement yang dia miliki. Oke, Innocent masih cukup santai dari bagian atas, sementara sekarang di bawah. Sekis sudah level 4, siapa yang akan menjadi korban pertamanya? Dan kemana arah dari item pertama ini? Yep. Oke, mulai bergerak dan sudah terbagikan damage-nya di mana untuk sekarang range-nya pun masih bisa selamat dan juga kabur dengan satu private yang udah dikeluarkan pula. Kram berusaha untuk bisa kabur. Sementara sekarang satu hit lagi Kram. Satu hit lagi Kram. Satu hit trio Stormy. Oke, Stormy masih bisa kabur. Yep. Yums menjadi orang terdepan, tertinggal sendirian. Tapi Dairen tidak akan membuat Yums selamat. Oke, Yums masih bisa kabur tapi Kram harus mundur juga setelah terkena feeder Ice Strike tapi Rins Dihajar, hampir, semuanya, bahkan gak berhenti karena Dairen kali ini dengan Dark Wave-nya juga mendapatkan First Blood. Dan Sutsujian di sisi yang lain mensecure karakter tuh the double kill untuk Dairen. Yap.
Double kill didapatkan, turtle didapatkan, cuan yang begitu banyak didapatkan oleh RRQ di awal game ini bisa menjadi keuntungan yang terus-terusan ditabung. Ya itu backup cepat ya yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya berbuah manis. Innocent sudah mulai tertekan kah? Oke, dan Sekis berhasil masuk ke area atas di mana sekarang Toy berhasil didapatkan. Yap, menjadi pertukaran yang diinginkan oleh SRG untuk saat ini di mana Toy-nya akan menjadi target karena oke kita lihat ada 2 Purify ini dari RRQ dan itu semua dibikin jadi dilematis. Ya. Kalau kena Hayabusa dia nggak bisa kabur, kalau dia flicker ya dia bakal kena angkat nantinya. Oke. Di tempat yang lain, oke, berjuang Rins sendirian satu terakhir dan Rinsnya pun masih selamat. Luar biasa. Gocekan maut dari Rins tapi hampir aja Spear of Distraction mencoba untuk mengincar ke arah Rins tapi untuknya tidak tepat ya. Sehingga Rinsnya masih bisa recall dengan baik-baik saja. Boleh-boleh tuh tadi Rins 2 orang tuh. Gocek-gocek ya. Gokil. Gokil. Oke, dan kali ini harus lebih bersabar lagi pertukaran yang memang sudah terlihat dari tadi. Ini ngebuat dari keunggulan berhembus untuk RRQ perlahan-lahan nih. Walaupun memang pertukaran ini Toy-nya agak sedikit struggle di laning karena kena geng tadi. Oke. Stormy masih stay di tengah, backupan udah standby. Innocent hadir, tapi sekarang ada Feather-Ice Strike. Untungnya masih ada bala bantuan, masih ada gangguan yang diberikan, tapi Idok melakukan sebuah flicker dan proses yang tepat yang dimana tidak ada player sama sekali. Namun itu para pembeda Suzuki berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill satu lagi, tapi dia masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman karena sekarang Sekis gagal mendapatkan proper buff. Yes, and Purify save the day dari Rins yang akhirnya ngebuat miss target dari Yumsnya. Masuknya Sutsujin tanpa adanya stopper pasti akhirnya membuat 2 pemain dari SRG pun menghilang. RRQ sudah mulai menemukan tempo mereka dan gimana caranya juga mereka harus memaintain agar tidak terlalu terburu-buru. Yap, tadi perbedaan hanya di angka ratusan, sekarang sudah di angka ribuan. Harus tetap dilanjutkan, tapi Stormy terus memberikan damage-nya pula. Sutsujin bisa saja maju lagi ke tempat yang jauh lebih mengerikan bagi Stormy. Alright, dan SRG mereka sudah mulai sedikit tertekan pastinya ya. Upaya-upaya untuk bisa pick off ini belum berhasil. Dan jangan lupakan juga counter initiate dengan adanya Tigreal ini cukup berbahaya. Yap, dan berhasil tadi membanting karena dari Dairon, tapi Flicker masih menyelamatkan Dairon. Masih Feather Strike? Waduh, Feather Strike, Innocent berusaha untuk bisa maju tadi, tapi kehilangan momentumnya. Iya, Innocent masih bisa mundur tapi Yums. Wah, terpisah satu persatu, ini kesempatan banget untuk RRQ bisa mendapatkan mereka. Yap, dan gak segan-segan Idok ya udah makan aja. Yumsnya akhirnya tumbang juga dan ngebuat Toy punya perolehan 1 poin kill dan juga 1 poin assist. Ini menjadi hal yang cukup baik pastinya setelah tadi dia ketekan kan karena geng rame-rame dari SRG. Oke, sama-sama level 9. Phantom Shuriken gak kena. Di tengah sekarang waktunya untuk mereka. RRQ bisa menekan. 3.200 ya modal RRQ untuk bisa menguasai tempo permainan yang mereka inginkan. Dan jangan lupakan tembak-tembak Toy adalah satu signature hero miliknya. Yap, sementara itu traction pulse tadi connect ke arah dari Rins, tapi Rins belum mau menggunakan dari Purify-nya. Oh, purple buff. Yap, coba lihat nih, Idok yang berhasil mendorong dengan second timer dan tadi hampir saja bisa mendapatkan Kara Innocent, tapi untungnya masih ada Purify. Yes, dan gak ada implosion juga ya buat Commit tadi. Lebih memang hanya mengusir mundur saja pemain-pemain dari SRG, sehingga akhirnya purple buff pun tidak berhasil kembali diamankan oleh Sekis. Level 9 kali ini tertahan, movementnya juga pastinya akan semakin terhambat dan ngebuat dari Sutsujin semakin leluasa untuk saat ini. Dan jangan lupakan asuransinya nih, Rins yang belum tersentuh sama sekali. Main front to back dari SRG ini cukup berat loh, karena depannya ini kan ada Dairon dan Idok untuk bisa menghalau siapapun yang ingin menyentuh ke arah backliner mereka, yaitu Rins dan juga Toy. Yap, oke, traction pulse-nya connect ke arah Idok, bukan pilihan yang tepat untuk SRG. Yap, split push adalah kunci ya untuk saat ini juga dari SRG karena mereka punya 2 hero untuk bisa split. Ya. Hayabusa dan juga Moskov. Oke, Moskov sudah kerja duluan, sementara itu tadi Hayabusa mundur lagi ke arah inner turret. Yap, Sekis sih harus mundur ya karena upaya kontesnya masih belum berhasil. Dan hati-hati Stormy. Oke, Stormy sudah dalam posisi aman, tapi Sutsujin bisa saja maju mungkin dengan 1 Phantom Fusion yang dia milikin. Alright. Woi, Spirit of Destruction pindah loh. Oh, pindah ya. Tapi outer middle turret tidak terelakkan lagi kehancurannya. Harus dialami oleh SRG 5-1 sekarang dari segi point kill. Tapi kita lihat semua outer turret juga sudah berhasil untuk dibotakin satu-satu nih sama RRQ. Wow, terdengar ya Viva RRQ ya di venue. Oke. Kedengeran loh sampai sini. Yap.
Rame banget tuh. Wah, mantap ini Kingdom nih. Terus Ramai banget pastinya dulu. Memantau dari kejauhan satu sama lain Innocent dan juga Rins. Tapi hati-hati, Sujin sudah mulai membantu. Oke, nah itu dia ada satu Federal Strike Innocent. Gagal, selamat. Gagal ya, karena memang udah terdeteksi pergerakannya Innocent di situ dan Sujin on point untuk bisa menambahkan kembali segi pundi-pundi poin kill yang dimiliki oleh RRQ juga. Menjalankan lane bawah terlebih dahulu 1v1 tapi sepertinya Kram agak cukup sulit ya untuk bisa mengunci Sujin sendirian. Oke. Sementara itu sekarang kita lihat akan seperti apa lagi. Toy tetap bisa mendapatkan ke arah dari inner turret di atas. Iya, ini vibes match point-nya kerasa banget sih dari SRG dan Konsil digagalkan dengan adanya satu buah Starlight Beam. Yap, Stormia terbakar. Tapi mau tidak mau Stormia pun harus bisa mempop up ke arah Purify yang dia miliki. Sekis mencoba untuk bisa masuk, terbagi pula damage-nya, tapi Rins masih berhasil selamat sejauh ini. Malahan ada sebuah pergerakan tadi yang dimiliki oleh dari Kramnya, mencoba untuk bisa mengganggu. Idok terlalu tebal dan Yups gagal untuk bisa masuk ataupun bisa memantarkan lagi damage tambahan bagi pemain dari Selangor Giant. Double kill didapatkan oleh Rins. Mereka membalas, Innocent down. Kesempatan yang besar bagi RRQ. Dan RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan dominasi mereka yang sudah diinginkan Sekis. Why Sekis? Wow, tersiksa sepertinya di game yang keempat. Weh, Sekis balik lagi. Oh, terzoning sudah, tapi ternyata upaya SRG untuk bisa mempertahankan base turret top lane mereka gagal total. Harus mundur dan Lord terbuka dengan cukup bebas tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh SRG. Dan harusnya ini akan menjadi angin segar untuk RRQ membawa ke game yang kelima. Bermula memang kena idoknya, tapi terlalu lama dan gak ada follow up damage untuk bisa numbangin idok secara pasti. Dan akhirnya idok turun dari grab-grab dan Implosion connect karena 2 orang. Oke. Wah. Nah, ada kakak Michelle juga rupanya datang juga. Keren. Jauh juga ya. Michelle tadi kita absen ada Maon, Michelle, Thalia nih. Iya. Oke. Membanting tadi sepertinya karena dari Idok. Apakah berhasil didapatkan? Dan Idok masih selamat jauh nih tapi gak bisa bertahan lagi. Stormy mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi Rins ya freeze banget di bagian belakang dengan Federal Strike udah langsung dikeluarkan pula. Suji tadi maju karena terdepan, Keramnya pun langsung berhasil diamankan tapi Sekis tidak selamat. Yes, dan Toy secure double kill. Lord yang terbuka hanya menyisakan 2 pemain saja dari SRG dan harusnya RRQ akan membawa SRG ke game yang kelima. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Waktunya untuk menutup game ini karena ini adalah prime time yang begitu baik untuk mereka. Akan seperti apa di mana Innocent down dan harusnya game ini bisa ditutup oleh RRQ. Menolak pulang RRQ menyamakan kedudukan dan best of 5. Full series akan kita lihat. Oke, Nevin, sepertinya kekuatanmu telah teruji. Jadi langsung saja Tower Panelist. Masih ada 1 game lagi yang harus kita kejar. Perjalanannya belum selesai sampai di sana. Tapi oke, kita akan bilang kongres dulu untuk bisa bertahan lebih lama lagi. RRQ yang memang sangat sulit untuk ditumbangkan semudah itu. Dan di game kali ini cepet banget. What happened? Awal-awal pertama-tama terima kasih Nevin tentunya ya. Cuman akhirnya RRQ yang biasa kita lihat dan di MPL region kita ditunjukkan lah. Itu dia game kan. ini. Keluar dari zona Zuxin udah lupain aja. Nggak usah overthinking. Toh kalaupun emang Zuxinnya di SRG OG, sama lakuin aja hal apa yang dilakuin di game yang keduanya SRG OG juga. Dan di sini emang apa yang kita lihat dari awal game kayak Lancelot early game menang lawan Hayabusa juga, Granger yang tentunya sangat-sangat connecting sekali dengan Varsha. Semuanya bener-bener perfect game banget. Dan ini dia RRQ yang kita kenal, objektif, agresif, nggak lepas dari 2 itu. Kalau salah satunya hilang, itu game kedua. Bener. Dan redemption dari Rins berarti berhasil nih ya. Masalah Varsha-nya dia udah dibuktikan juga kali ini. Dan aku ngerasa di game kali ini RRQ bener-bener lebih solid. Kayak rotasinya bareng, team fight-nya oke. Beda banget sama game-game sebelumnya. Ya lebih apa ya, kalau aku ngerasanya lebih RRQ lah. Dan it's good. Good news juga ternyata RRQ bisa menunjukkan dan display kekuatan mereka. Jadi aku lumayan masih confident untuk game yang kelima nanti. Cuman ya rapi, fight-nya jelas, objektif nggak lupa, nggak ada yang terburu-buru. SRG mereka yang keteteran.
Nah, tapi itu kenapa tuh? Apa yang terjadi dengan SRG justru? Yang aku penasaran juga di game ini. Karena selama 4 game kita disajikan dengan 3 game SRG yang menang early game. Kita gak pernah ngeliat yang mereka benar-benar unggul early game sampai dengan game yang keempat, teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau misalkan emang mereka kaget dengan